Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Di pagi hari ini Engkau boleh memberikan kami nafas kehidupan yang baru, dan kiranya kami juga boleh mensyukurinya ya Bapa, untuk tetap setia pada Engkau ya Bapa. Dan Bapa, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau boleh buka hati pikiran kami agar firman-Mu itu bisa masuk, bisa merubah hidup kami, dan hidup kami bisa menjadi sama seperti Kristus hidup ya Bapa. Dan sertai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau saja yang boleh memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan dia hikmat, kebijaksanaan, agar apapun yang disampaikannya itu semua seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kalau saya perkenalan dulu. Saya adalah Gilbert Christian Krista Mulyana. Saya panggilannya itu Gilbert saja, tapi mau manggil yang lain juga boleh. Dan ini saya merupakan mahasiswa teologi yang puji Tuhan baru saja lulus, dan sekarang sedang mengambil seminarium atau bisa dikatakan kayak pembelajaran perlengkapan lebih tentang ilmu-ilmu tentang kependetaan kayak gitu di Universitas Kristen Duta Wacana. Ya, saya ini kan adalah seorang laki-laki. Nah, ketika berbicara laki-laki, itu ada satu pandangan umum atau semboyan atau slogan yang kerap itu dimiliki di masyarakat kita. 3 kelemahan laki-laki itu adalah harta, tahta, renata. Bukannya, harta, tahta, dan wanita. Pandangan ini nggak bisa saya terima sepenuhnya, nggak bisa saya benarkan sepenuhnya, karena di sini seakan-akan wanita ini menjadi objek. Ya, tapi lepas daripada itu, yang ingin saya katakan ini adalah tentang tahtanya. Tahta kekuasaan itu menjadi satu momok yang cukup bisa merugikan seseorang ya ketika dia mengincar kekuasaan itu. Terkadang demi mencari kekuasaan, manusia bisa melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, misalkan korupsi, memanipulasi sesama, atau bahkan bisa juga membunuh manusia lainnya, seperti halnya perang, invasi militer, ataupun penjajahan. Terkadang itu bisa membuat sekelompok orang menyiksa manusia lainnya, dan bahkan bisa membunuh manusia lainnya. Karena itu tidak dapat disalahkan juga ketika sekelompok masyarakat yang terjajah atau yang tertindas meminta untuk bebas, atau mereka minta untuk merdeka, atau meminta referendum dan lain sebagainya. Karena kalau kita mencoba untuk melihat dari perspektif mereka, itulah yang dialami oleh mereka. Itu juga yang sama yang terjadi sama bangsa Indonesia ketika bangsa Indonesia ada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Pastinya bangsa Indonesia ini ingin merdeka, ingin bebas, dan pada akhirnya merdeka juga pada tahun 1945. Sebenarnya kekuasaan itu tidak memiliki makna negatif dalam dirinya. Namun realita menunjukkan bagaimana oknum pemegang kekuasaan kerap menyalahgunakan kekuasaan. Seperti halnya bacaan kita hari ini, Matius 23 ayat 1-12, Tuhan Yesus berusaha mengkritik kekuasaan tersebut. Tuhan Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi bukan karena ajaran yang mereka ajarkan, namun karena tindakan yang mereka lakukan. Atau bisa dikatakan secara teori apa yang mereka ajarkan ini sebenarnya baik, itu bagus. Tapi ternyata secara prakteknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak sejajar, tidak berintegritas. Tuhan Yesus mengajak umat untuk tetap menuruti dan melakukan apa yang diajarkan secara teoritis oleh para tokoh agama Yahudi tersebut. Namun yang Tuhan Yesus di sini tolak adalah prakteknya, tindakan mereka. Dalam ayat 4 dikatakan, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa beban berat maksudnya adalah beberapa ajaran yang justru mempersulit kehidupan orang-orang Yahudi lainnya, umat yang bukan tokoh agama, yang bukan ahli Taurat atau orang Farisi. Meskipun ajaran tersebut mempersulit kehidupan umat, namun
pemimpin umat seperti halnya ahli Taurat dan orang Farisi justru tidak mendapatkan kesulitan tersebut. Bahkan mereka bisa jadi menerima privilege dari kesulitan yang didapatkan oleh umat Yahudi. Inilah kritik pertama yang Tuhan Yesus layangkan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu mencari keuntungan di atas beban hidup umat. Tapi ada juga satu kritik lainnya yang Tuhan Yesus coba layangkan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu gila hormat. Seperti halnya para ahli Taurat dan orang Farisi ini memakai tali sembahyang, duduk di tempat terhormat, suka menerima penghormatan di pasar, dan suka dipanggil rabi. Itulah bentuk-bentuk bagaimana ternyata ahli Taurat dan orang Farisi yang merupakan pemegang kekuasaan agama Yahudi di sana digambarkan dengan sikap yang gila hormat. Terkadang ketika seseorang sudah mendapat jabatan kekuasaan, gila hormat menjadi suatu karakter yang cenderung dialami oleh pemegang kekuasaan tersebut. Nggak jarang, gila hormat bisa menjadi ekstrim sehingga berupaya untuk membungkam atau menyerang mereka yang berada dan mereka yang berbeda pendapat dengan pemegang kekuasaan tersebut. Beberapa peristiwa di Alkitab menunjukkan bagaimana ahli Taurat dan orang Farisi datang untuk mencoba Yesus. Bahkan penyaliban Tuhan Yesus yang diinisiasikan oleh oknum tokoh agama Yahudi tersebut menjadi salah satu bentuk penyerangan yang paling dahsyat, karena Tuhan Yesus berbeda pendapat dengan elit agama Yahudi. Realitas seperti ini tidak hanya ada pada masa Tuhan Yesus. Baru-baru ini saya melihat di Netflix, itu ada satu tayangan yang mungkin cukup sensasional, film The Trial of Chicago 7. Film itu menunjukkan bagaimana sebuah pembungkaman dilakukan oleh para oknum pemegang kekuasaan. Dalam film The Trial of Chicago 7 digambarkan sebuah proses pengadilan politis. Pengadilan politis maksudnya di sini adalah bahwa proses pengadilan tersebut memang dilakukan untuk menyerang lawan politik dari pemegang jabatan pada masa itu. Presiden Lyndon B. Johnson pada tahun 1968 mengeluarkan kebijakan di mana pajak dinaikkan untuk kepentingan perang dan juga wajib militer ini diperluas sehingga banyak anak muda yang harus terlibat dalam perang. Kebijakan inilah yang kemudian dikritik oleh 7 aktivis pergerakan di Chicago yang kemudian membawa mereka pada persidangan politis yang dipimpin oleh Hakim Julius Hoffman. Film tersebut menggambarkan sebuah sistem peradilan yang curang karena beberapa kali Hakim Hoffman ini berupaya untuk memperberat dakwaan ketujuh aktivis, dan tindakan-tindakan yang meringankan dakwaan justru dihindari oleh hakim. Film ini menunjukkan bagaimana realita kekuasaan justru seringkali menghilangkan hak asasi manusia lainnya. Tetapi di balik semua realita yang terlihat curang atau yang terlihat korup, Tuhan Yesus justru mengajarkan umat bukan hanya mengkritik tindakan oknum pemegang kekuasaan tersebut. Namun lebih dari itu, Tuhan Yesus mengajak umat untuk melihat orang lain sebagai manusia yang memiliki hak asasi dan sebagai manusia yang memiliki kebutuhan mendasarnya. Tuhan Yesus mengubah cara berpikir umat di mana kekuasaan bukanlah suatu target atau tujuan yang perlu dicapai, tetapi kesetaraan itulah yang perlu dicapai. Ayat 11 dan 12 mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat ke-12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Disinilah letak konsep dari kesetaraan itu, bagaimana yang rendah akan ditinggikan, yang tinggi akan direndahkan. Pesan yang saya lihat, yang saya terima di sini adalah bahwa Tuhan Yesus mengupayakan kesetaraan bagi seluruh umat, bukan hanya bagi politik di Yahudi, namun juga bagi seluruh umat, tidak hanya secara politis, namun juga secara spiritual, secara sosial, dan juga secara ekonomi atau kesejahteraan. Pesan yang ingin Tuhan Yesus katakan di sini adalah tentang melayani. Perikop ini menggambarkan bahwa melayani ini berlawanan dengan mencari kekuasaan.
Jika kritik Tuhan Yesus terhadap kelompok elit agama Yahudi yang mencari kekuasaan itu digambarkan dengan tindakan mempersulit kehidupan orang lain, mencari keuntungan atas beban hidup orang lain, gila hormat, dan juga menghiraukan hak asasi manusia lainnya, maka melayani yang merupakan lawan kata dari mencari kekuasaan itu dapat ditunjukkan dengan cara mempermudah kehidupan orang lain, tidak mencari keuntungan dari beban orang lain, tidak gila hormat, dan mempertimbangkan hak asasi manusia lainnya. Seringkali ketika kita berbicara melayani, yang ada di pikiran adalah tentang mempermudah hidup orang lain. Misalkan membantu mereka yang kesusahan atau menyediakan kebutuhan mereka. Mungkin pertanyaan di sini adalah siapa sebenarnya mereka yang kesusahan tersebut? Kita hanya mengetahui kesusahan orang lain ketika kita mengenal mereka, bukan? Bagaimana mungkin bisa dikatakan melayani jika kita memberi bantuan pangan di saat mereka membutuhkan bantuan keuangan? Bagaimana bisa dikatakan melayani ketika kita memberi mereka bantuan keuangan di saat mereka membutuhkan bantuan kemanusiaan atau advokasi dan pendampingan? Disinilah pentingnya pengenalan. Jangan sampai tindakan kita melayani hanya untuk memuaskan diri, namun kebutuhan mereka tidak tercukupi, atau bisa jadi mereka yang kita layani menjadi terbebani. Melayani bukanlah mencari keuntungan di atas penderitaan. Melayani bukanlah gila hormat atau membungkam mereka yang berbeda pendapat. Melayani mempertimbangkan kemanusiaan dari mereka yang kesusahan, dan mereka yang kesusahan dapat kita temui ketika ada pengenalan. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita semua.